Selamat datang di podcast Waskito. Transformasi Waskita Dari kita untuk kita for better Waskita. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Gilang di podcast Waskita di segmen Ini Toh Kita. Kali ini saya ditemenin sama Mbak Betari lagi nih. Silakan Mbak, sapa dulu nih insan Waskita. Halo insan Waskita atau biasa kita panggil dengan insan kita dan teman kita bertemu lagi, berjumpa lagi bersama kami berdua di segmen podcast Ini Toh Kita. Dan saat ini telah hadir bersama kita Ketua Tim Task Force Operational Excellence dan merangkap sebagai Kepala Divisi Produksi di Waskita. Sebelah kita ada Bapak Purwanto. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak. Selamat pagi. Semangat pagi Pak, terima kasih Bapak sudah hadir. Tapi karena bintang tamu kita Pak Pur kayaknya nggak lengkap nih ya. Kalau nggak ada pantun dulu, saya juga punya pantun Pak. Karena produser saya udah titip nih, Mas harus punya pantun buat Pak Purwanto. Saya kasih Pak. Boleh langsung kali ya Oke. bantunya ya. Kantor idaman itu Waskita, warna merah itu berani. Selamat datang di podcast Ini Toh Kita. Semoga Pak Pur bahagia di sini. Ini Cakep. Terima kasih Pak sudah hadir. Nanti pantun saya di akhir. Boleh Pak. Jadi nanti saya dibales ya. Bapak mungkin kita bisa langsung saja masuk ke pertanyaan. Karena mungkin teman-teman insan kita juga udah penasaran nih tentang segmen inovasi pada kali ini. Pertanyaan yang mungkin saya mau tanya juga terkait dengan tadi Mbak Betari jelasin kalau Bapak juga memegang jabatan sebagai Ketua Tim Task Force Operasional Unggul. yes. Pak boleh dong dijelasin nih tentang apa sih Pak operasional unggul itu di Waskita itu menurut Bapak pengertiannya itu seperti apa sih Pak? Ya, Mas Gilang, Mbak Betari, makasih ya waktu yang diberikan. Kita itu punya cita-cita bahwa produk-produk Waskita itu produk yang excellent. Jadi keunggulan operasional atau operational excellence itu teoritisnya memang merupakan filosofi atau konsep bisnis di mana kita menekankan kepada produktivitas yang tinggi, efisiensi dalam proses, dan juga kita akan membidik supaya apa yang kita lakukan itu memiliki nilai kepuasan pelanggan. Karena Waskita sampai saat ini masih merupakan perusahaan di bidang jasa konstruksi yang menurut saya jasa konstruksi itu filosofi bisnisnya adalah cost leadership. Jadi kalau cost leadership kita tidak bisa mengambil margin yang sangat banyak karena kompetitor kita akan berlaku sama. Sehingga apa yang membuat kita bisa compete ya adalah kita dalam melakukan proses harus excellent dalam proses. Dalam hal ini manajemen Waskita sudah mempercayakan kepada saya sebagai ketua tim task force di operational excellence tersebut. Tidak mudah memang untuk mengemban jabatan itu, tapi saya meyakini ini merupakan niat luhur dari manajemen dan ini merupakan momentum untuk saya memberikan sumbangsi lagi kepada perusahaan yang membesarkan saya. Jadi kayaknya itu harus saya manfaatkan semaksimal mungkin. Nah kemudian fungsi operasional itu sendiri yang paling mendasar itu setiap proyek yang kita backbone bisnisnya adalah proyek, kita harus merencanakan produksi yang benar-benar akurat. Kemudian mengelola inventaris perusahaan dengan semaksimal mungkin karena jangan sekali-sekali menggunakan aset perusahaan tanpa memberikan kontribusi. Nah, selebihnya untuk memastikan itu semua harus kita pantau, harus kita evaluasi. Kalau terjadi masalah harus kita cari akar masalahnya dan kita koordinasikan. Kira-kira yang saya tangkap di Waskita saat ini itu Waskita tidak banyak memiliki resource
banyak memiliki limitasi atas beberapa masalah finansial yang waskita alamin saat ini. Sehingga tuntutan waskita untuk sustain pilihannya adalah kita harus melakukan bisnis yang operasionalnya excellent. Oke Pak, tadi sudah dijelaskan lumayan mengerti ya, sedikit mengerti. Dan Bapak boleh nggak sih Pak, sekarang Bapak bisa memberikan penjelasan singkat terkait kondisi perusahaan kita saat ini. Terutama apa saja sih Pak gap yang terlihat yang mungkin dari Bapak sendiri melihat, oh di waskita ini kok kayaknya ada gap ya di operational excellence-nya kayak gitu. Betul. Jadi pada saat operational excellence itu terjadi, maka sebetulnya perusahaan itu memiliki fungsi secara harmonis, seluruh karyawan stakeholder terlibat, kemudian tim kerja memiliki peluang yang memperluas kegiatan, meningkatkan kerja, mendukung hasil dan menciptakan keterlibatan. Nah itu belum terjadi. Saya kondisi ideal yang kita ekspektasi belum terjadi. Nah kita tidak bisa berlama-lama dengan kondisi ini. Kita tidak bisa berlama dengan kondisi karena MRA waskita yang sudah designing itu bisa skemanya bisa berubah. Karena saya bilang tadi limitasi yang diberikan di MRA itu tidak membebaskan kita atas hutang-hutang yang waskita saat ini jalanin. Itu hanya memperpanjang penundaan pembayaran kewajiban kita kepada para lenders. Nah di sini waskita bisa sustain, waskita bisa hidup. Maka resource yang dia miliki sumber satu-satunya adalah cash in project. Nah kalau kita sudah tahu sumber satu-satunya itu, maka proyek kita kelola tidak boleh tidak untung. Setiap proyek yang kita kelola harus untung. Nah itu kita akan mengarah, kita harus memiliki zero project yang BK-nya di atas APP. Kita juga harus memiliki zero project yang overrun. Kita juga harus memiliki zero project yang behind schedule. Nah itu baru waskita keren, waskita operasionalnya excellent. Itulah yang di otak saya dan itu keinginan saya secara pribadi yang harus saya lakukan. Oke Pak. Selanjutnya saya tahu kalau sepengetahuan saya operasional unggul itu juga salah satu tujuan dari adanya transformasi di waskita Pak. Betul. Nah yang saya penasaran itu sebenarnya seberapa penting sih Pak waskita itu bertransformasi dan saat ini sudah di mana Pak posisi waskita dalam bertransformasi itu sendiri? Ya. Suka enggak suka transformasi itu harus dijalankan karena transformasi tidak hanya terjadi di waskita, di semua proyek, di semua perusahaan selain waskita melakukan transformasi. Apa yang mendorong perusahaan tadi bertransformasi? Ya karena mereka ingin sustain, mereka tetap hidup. Nah kemudian dengan level kompetisi yang terjadi saat ini, kita pun mau nggak mau harus melakukan transformasi. Ya, jadi transformasi itu juga dirancang untuk meng-create peningkatan pendapatan, kemudian biaya operasional yang bisa lebih rendah kita tekan seminimal mungkin, dan juga peningkatan produktivitas. Nah, ini waskita sudah beruntung karena pada saat kita melakukan restructuring ya, kita transformasi menjadi amanat korporasi yang itu harus kita jalankan. Nah sekarang seluruh insan waskita, seluruh stakeholder, seluruh karyawan harus bahu-membahu mensukseskan transformasi yang diinisiasi ini. Jadi ketika transformasi ini kita lakukan dan mengarah berhasil, maka transformasi dapat meningkatkan daya saing waskita di pasar, kemudian memanfaatkan teknologi yang lebih baik untuk mempercepat proses bisnis dan juga inovasi yang lebih cepat. Dan juga pada akhirnya kita bisa memberikan layanan kepada pelanggan yang lebih baik.
saya selama di Waskita menjadi kepala proyek 29 proyek. Banyak Banyak ya. Pak. 29 proyek yang saya kelola, tidak ada yang rugi, semuanya untung. Oke. Jadi kemudian kenapa saya bisa mengelola proyek sebanyak itu? Karena dulu waktu saya di Kalimantan, pasar kita di proyek APBD itu saya melakukan perangkapan, bahkan sampai 4-5 proyek gitu. Logikanya saya tidak mampu, tapi karena komunikasi yang kita bangun dengan owner, dengan pelanggan saya itu memberikan rasa percaya diri mereka bahwa pekerjaan atau proyek yang diserahkan kepada Waskita, dalam hal ini saya sebagai kepala proyeknya, itu berhasil. Nah, itu yang memberikan mereka punya tempat tersendiri, ada pada level nyaman di sisi mereka ya, di sisi owner, yang itu kalau istilah saya merupakan defense market. Jadi saya tidak harus melakukan tender, tapi saya selalu mendapat repeat order, sehingga dalam kurun waktu saya kerja di Waskita, saya bisa memiliki keberuntungan ya. Saya bilang memiliki keberuntungan karena tidak semua orang bisa memiliki hal-hal tadi. Sampai 29 proyek saya, sampai pada akhirnya saya terakhir jadi kepala proyek tahun 2019. Dan mungkin karena sudah tua harus ke kantor gitu ya. Balik ya Pak, capek Pak. Itu kira-kira Mas. Ya. Oke, tadi sudah Bapak menjelaskan juga terkait transformasi yang ada di Waskita ya. Sebenarnya kita juga penasaran Pak, gimana sih Pak kalau menurut Bapak sendiri kondisi dari budaya di Waskita saat ini? Dan terutama juga nih Mas Gilang, apakah ada yang perlu diubah Pak untuk mencapai target, yaitu target biaya, terus target mutu, sama waktu nih Pak? Ya. Tadi sempat saya singgung di depan, kalau setiap perusahaan yang core bisnisnya adalah jasa konstruksi, kalau dia mau compete, kalau dia mau sustain, maka dia harus memiliki prinsip-prinsip cost leadership. Oke. Jadi biaya serendah-rendahnya, tapi bukan jadi kita menjual barang yang murahan, tapi serendah-rendahnya dalam hal ini adalah cara bekerja kita yang efisien. Itulah yang bisa menekan cost. Nah, semakin cost kita bisa tekan, maka kita semakin bisa compete dengan para kompetitor itu. Nah, kemudian budaya terkait dengan itu terjadi, supporting itu supaya itu terjadi. Sebetulnya kalau istilah saya founding father lah ya. Dulu bapak-bapak kita, saya masuk di Waskita tahun 92, belum lahir kan? Belum. Ayah saya aja belum lahir. Dulu kan kenal ya kalau merek mobil BMW ya. BMW itu merepresentasi mobil Eropa, kalau diinjak gasnya kenceng banget, kemudian engine-nya powernya tinggi. Nah, BMW itu kita pakai sebagai jargon Waskita. B-nya biaya, M-nya mutu, W-nya waktu. Ada singkatannya ternyata. Kayaknya itu memberikan pride tersendiri kepada bapak-bapak kita terdahulu, dan saya sepakat sampai dengan sekarang kalau kita mau compete, kita harus komit terhadap biaya, komit terhadap mutu, komit terhadap waktu. Ketika kita tidak bisa memberikan pelayanan atas mutu dan waktu dan biaya yang kita kelola menjadi tidak terukur, dua hal yang tidak nyaman Waskita secara internal dan juga owner kita, sehingga itu mau nggak mau pilihan itu harus kita lakukan. Nah, sampai pada akhirnya harus menjadi culture, memang mindset itu dibentuk melalui regulasi ya. Regulasinya harus kita atur sedemikian rupa
saya termasuk orang zaman dulu ya. Jadi artinya saya akan melakukan pengimplementasian regulasi itu dengan cara memaksa diri saya. Memaksa diri saya, kemudian saya menjadi terbiasa, terpaksa dulu, tapi pada akhirnya saya terbiasa. Nah, ketika itu sudah blended dengan mindset, itu keren banget. Jadi setiap proses bisnis yang kita jalankan, dalam hal ini proyek, pasti kita akan mengarah ke proyek saya harus biayanya hemat, mutunya harus sangat baik atau akurat, dan waktunya harus tepat. Nah, itu saya punya cita-cita, mudah-mudahan di masa tugas saya yang diberikan kepada saya oleh manajemen ini sedikit, meskipun tidak banyak, saya ingin punya kiprah ke sana. Oke Pak, tadi kita sudah bahas juga tentang, Bapak singgung juga tentang biaya mutu waktu. Kemudian saya penasaran Pak, kalau sekarang kan kita kenalnya saat ini era digital, era teknologi 5.0. Nah, saya mau tahu sih Pak, seberapa besar sih Pak teknologi atau digitalisasi ini sendiri mendukung perubahan kerja kinerja yang ada di Waskita? Apakah BMW itu ada penyesuaian ataukah nantinya malah tergerus zaman, atau seperti apa sih Pak pengaruh dari teknologi dan digitalisasi itu sendiri, serta bagaimana sih Pak pengaruh dari SDM itu sendiri, SDM yang ada di Waskita ini terhadap transformasi yang sedang berjalan ini nih Pak, seberapa berpengaruh sih Pak? Ya. Teknologi itu menurut saya melakukan langkah diferensiasi ya. Kita kalau pengen kerjanya, kalau dulu orang pakai istilah kerja keras, kalau sekarang tidak keras lagi, harus cerdas. Nah, teknologi itu diciptakan sebetulnya untuk membantu kita dalam banyak hal, tidak hanya dalam banyak pekerja kita, dalam kehidupan rumah tangga juga kita sangat terbantu dengan adanya teknologi. Nah, hanya orang yang tidak bisa memanfaatkan teknologi itu menurut saya orang yang salah jalur lah ya. Nah, sekarang kehadiran teknologi itu harus kita terima dan itu harus kita absorb dan harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan, sebetulnya digitalisasi Waskita, transformasi kita juga mengamanatkan untuk melakukan digitalisasi. Karena apa? Mereduksi waktu, mempercepat proses. Nah, kemudian terkait dengan SDM ya. Saya kebetulan kemarin meneliti di tesis saya. Di Waskita, demografi saat ini 84% itu adalah anak-anak atau orang yang usianya 25 sampai 36. Ini adalah orang-orang yang gadget minded. Ya, gadget minded. Saya yang setua saya aja masih mau belajar. Apalagi kalau saya ketemu orang yang secara demografi dia itu sebutnya gadget minded, tapi kok melakukan penolakan dengan teknologi, ada yang salah. Kalau saya lihat itu ada yang salah. Nah, kemudian ini harus di-upgrade mindset-nya. Karena tidak ada teknologi yang tidak bisa membantu proses kita bekerja. Teknologi itu sekarang banyak hal bisa dilakukan. Saya untuk bisa melakukan mengukur, saya tahun 2011 mengerjakan tunnel, kemudian di situ banyak overbreak yang dikerjakan oleh paket kontraktor sebelumnya. Itu nggak bisa kita ngukur overbreak dengan meteran siapa, laser scanner, dan data itu sangat akurat sekali. Nah, kemudian kita juga beberapa proyek yang kita kelola, kita juga bisa deteksi watershed supaya kita mengeliminir longsoran. Nah, itu juga pemanfaatan teknologi. Jadi kayaknya tidak ada yang tidak mungkin atau tidak mungkin teknologi kita tolak untuk mendukung proses kita bekerja. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah membentuk mindset pada SDM kita supaya tidak salah arah. Ya, teknologi itu akan memberikan impact maksimal
ketika kita punya SDM yang punya integriti tinggi. Tapi akan menjadi pemurang bagi korporasi ketika teknologi itu dimanfaatkan justru untuk hal-hal yang sifatnya integrity. Ya. Nah, menurut saya SDM ini perlu dibangun mindset-nya. Kemudian yang paling penting lagi di apa yang saya teliti itu kemarin ada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan menggunakan. Orang-orang yang merasa persepsi kegunaannya itu rendah dan persepsi kemudahan digunakan itu rendah, itu terlebih dulu melakukan penolakan. Dia tidak acceptan terhadap sistem yang kita bangun. Nah, ini harus kita kita benerin, kita upgrade mindsetnya supaya level daripada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan digunakan itu meningkat. Nah, ini nanti akan menjadi attitude kita, menjadi attitude daripada pegawai kita yang menjadi mereka menjadi attitude-nya menjadi benar terhadap penerimaan teknologi tadi dalam hal kita menggunakan sebagai sarana untuk bekerja, ya, alat dukung daripada pekerjaan. Oke, ini kayaknya sudah menuju penghujung nih Pak. Ya. Yang pastinya tadi sudah kita ngobrol banyak dan kita mendapatkan ilmu juga Pak tambahan. Nah Bapak, apakah dari Bapak ada pesan khusus atau pesan cinta untuk insan muda waskita ya Pak, yang pastinya untuk mencapai operational excellence yang berkelanjutan di waskita? Ya. Saya tahun 92 masuk waskita. Sekarang 2025. Berarti saya sudah 33 tahun mengkaryakan diri saya ke waskita. Nggak mungkin saya nggak cinta mati sama waskita, ya. Kalau saya nggak cinta mati sama waskita, pasti saya sudah meninggalkannya sekian tahun. Nah, kalau teman-teman muda waskita itu sadar, jadi perusahaan yang ingin dicintai itu perusahaan yang ingin dipedulikan, ya. Ibarat sebuah pohon, ya, ibarat sebuah pohon itu. Waskita itu pohon yang gede, daunnya rindang, batangnya gede, buahnya lebat gitu ya. Nah, kita bisa bernaung di situ. Akarnya pun waskita ini adalah pohon yang akarnya sudah menghunjam ke bumi sedemikian kokohnya. Nah, kita bisa hidup dari buah yang dihasilkan pohon tadi. Bahkan cukup. Kita juga bisa sangat merasa teduh ketika bernaung di bawah pohon tadi. Nah, bila suatu saat pohon tadi mulai berkurang buahnya tidak lebat lagi, nah, dipupuk, disirami supaya buahnya lebat kembali. Jangan sekali-sekali supaya bisa memanen buah pohon, punya pikiran menebang pohonnya. Kalau itu yang terjadi, pohonnya akan mati, kita tidak bisa bernaung lagi di bawahnya. Ya. Kalau pohon tadi waskita, maka Mbak, Mas, teman-teman semua yang ada di waskita, rawatlah waskita. Sirami dia, pupuklah dia agar menjadi pohon yang buahnya akan selalu lebat dan daunnya rindang dan kita bisa berteduh di bawahnya dengan nyaman. Langsung jelek ya. Langsung loh, kena loh. Kita sampai speechless lagi. Iya, sampai ngeliatin terus dengerin gitu terus agak merinding juga tadi. Udah selesai, kita kayak Saya sudah janji sama Mas Gilang, sama Betari. Tadi saya sudah di-challenge sama temannya Mas Gilang. Tak kasih
Boleh Pak, harus Pak. Pantun 3 sekaligus. Aduh, langsung 3 Tapi memang dibalasnya. ini pasti yang ditunggu sama insan kita nih. Iya, Masa ada selalu Pak Pur nggak ada pantunnya Pantun, ya? karena setiap event acara apapun itu rapat Pak Pur tuh Pasti ada tetap ya? ada pantun Boleh yang Pak, dikasih. sekarang nih kita mau dengar nih Pak, pantun dari Bapak. Oke, pantun yang pertama ya. Kisah romantis tak selamanya berujung duka. Terkadang merupakan jalan pangeran meraih tahta. Aduh. Rasa optimis mesti dibangun dengan hati yang peka. Menggalang harapan sebagai sumbangsih bagi waskita. Aduh. Boleh lagi Pak, masih Lagi ada. ya, triple ya. Boleh. Wangi cendana kayu garu. Mawar merekah melati di taman kita. Bapak Ibu, mari bersatu padu, tegapkan langkah demi waskita. Cakep Cakep. Terakhir Yang boleh terakhir nih Pak. yang terakhir, ketiga ya. Pak. Ini punya nilai filosofi yang menurut saya lebih baik. Yes. Dengan memberi kita terhormat. Memberi lebih mulialah kita. Marilah kita tetap semangat jalankan amanah demi waskita. Ih, Cakep. cakep. Terima kasih banyak Pak. Biasanya tuh kalau pantun cuma di bait ke-3 ke-4 aja isinya. Ini Iya, semua benar. penting ya. Dari atas sampai bawah. Iya, Makanya semuanya bagus. saya nggak bisa ngomong cakep mendengarkan pantun yang Bapak. Karena lampirannya aja bagus ya. Betul. Terima kasih banyak Bapak sudah sharing di podcast ini Tok kita bersama saya Betari dan insan kita. Juga terima kasih pantunnya yang cantik sekali ya. Cantik sekali. Juga pesannya Maknanya jangan- dalam Betul. sekali. Jangan lupa juga tuh dengerin pesan dari Pak Pur karena menurutku aku setuju banget sih karena itu tentang pesan itu bagaimana kita merawat perusahaan ini bersama karena kita bernaung di sini, kita Betul. bisa makan di sini, kita punya keluarga baru di sini, makanya penting banget untuk melindungi perusahaan ini Iya sendiri. betul, bukan cuma itu aja, menjadi rumah kedua kita ya Mas ya. Betul. Oke. Bapak, terima kasih banyak sekali lagi dari saya mungkin insan muda waskita. Terima kasih banyak karena sudah berbagi. Terima kasih banyak atas semua yang Bapak lakukan juga untuk perusahaan ini. Terima kasih yang mendalam lah Pak dari saya. Nggak cuma karena Bapak hadir di podcast ini, tapi juga atas semua dedikasi Bapak ke waskita. Waskita sudah 30 tahun lebih. 33 tahun. Iya, Dari 33 tahun tahun ya. 92. 22. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. banyak Bapak, dan yang pastinya mendapatkan ilmu Betul. tambahan lagi ya Mas Di ya. segmen ini pasti kita dapetin ilmu-ilmu baru, terus juga insight baru tentang inovasi, produksi, dan juga transformasi dan operational excellence itu sendiri. Oke, jadi makin paham sebenarnya Pak saya dari prosesnya sampai ke tujuan terakhirnya itu seperti apa. Apalagi tadi Pak Pur sudah menjelaskan banyak juga kepada kita semua, kepada insan kita serta teman kita. Dan terima kasih juga untuk Pak Pur, dan kita terima kasih juga untuk insan kita serta teman kita yang telah menyaksikan podcast ini toh Ini kita. Iya. Oke, saya izin tutup Pak podcast ini. Terima kasih, sampai jumpa di segmen ini toh kita selanjutnya.